Halo guys, apa kabar kalian semua? Serius deh, kamu juga pasti bosan kan tiap buka berita isinya itu korupsi, ijazah palsu, perang dagang, perang, ribut politik, dan gosip murahan yang muter itu aja. Gimana ya guys kalau kita hari ini, kita ngelantur dikit bukan bahas bumi yang sumpek ini, tapi melipir jauh ke bulan. Pernah gak sih kamu kepikiran gimana kalau Indonesia tuh berhasil nambang helium-3 di bulan? Bukan cuma nonton film fiksi nih, tapi bener-bener punya tambang di sana. Kebayang nggak? Indonesia yang sekarang jadi rempong banget soal BBM, ribut masalah listrik, impor energi, tiba-tiba jadi negara yang ngatur pasokan energi bersih buat dunia. Bahwa selama ini terdapat sumber energi ramah lingkungan dan cukup melimpah tersimpan di bulan. Dan kini, hampir seluruh negara maju berlomba untuk mengirimkan misi eksplorasinya ke bulan. Helium-3 ini bukan gas biasa guys, katanya bisa jadi kunci buat pembangkit listrik nuklir masa depan yang nyaris tanpa limbah radioaktif. Nilainya, wah konon segenggam aja bisa bikin negara lain itu ngiler guys. Dan yang bikin penasaran, negara mana yang sudah berhasil memegang sampel material bulan. Terus kalau Indonesia mau nambang nih, atau mau nimbrung nih, emang boleh? Atau malah dibilang ngimpi doang? Di video ini guys, kita juga bakal bahas apa sih helium-3 sebenarnya, gimana kalau Indonesia tuh punya tambang di bulan, apakah boleh, apakah enggak, atau malah diklaim negara lain atau gimana. Apa aja sih yang harus kita siapin, gimana cara kirim helium-3 ke bumi, ini penting banget, masa setelah nambang kita nggak bisa bawa ke bumi kan, lucu kan. Dan kalau berhasil guys, apa jadinya posisi tawar Indonesia di negara luar. Oke, kita langsung aja bahas, tapi jangan lupa klik like dulu dan subscribe dulu agar kita itu semangat bikin video kayak gini dan kita lanjut ke pembahasan. Oke ya, sebelum kita itu makin jauh ya ngebahas tambang helium-3 di bulan, penting banget nih kita kenalan dulu sama helium-3 itu sendiri. Jadi guys, helium-3 ini bukan helium yang biasanya kamu temuin di balon ulang tahun yang bisa terbang itu guys. Bukan. Ini jauh banget, bukan. Helium-3 ini adalah isotop langka dari helium. Kalau helium biasa punya 2 proton dan 2 neutron, helium-3 punya 2 proton dan 1 neutron. Perbedaan 1 neutron itu guys kelihatannya sepele banget, tapi justru bikin helium-3 itu sifatnya istimewa. Bisa dipakai untuk fusi nuklir, reaksi yang sama kayak yang terjadi di inti matahari. Fusi ini beda banget sama reaktor nuklir biasanya guys, yang kita pakai sekarang, yang berbasis fisi alias pemecahan atom. Fusi helium-3 lebih aman lagi, hampir nggak menghasilkan limbah radioaktif dan punya potensi menghasilkan energi yang super besar lagi guys. Bayangin, 1 ton helium-3 itu konon katanya bisa menghasilkan energi listrik yang cukup buat satu negara kecil selama 1 tahun penuh guys. Irit banget kan? Nah masalahnya guys, di bumi helium-3 ini langka banget. Tapi di bulan itu beda. Diperkirakan ada sekitar 1 juta ton helium-3 tersebar di tanah bulan. Hasil dari miliaran tahun ditembak partikel angin matahari. Makanya negara-negara maju kayak Amerika, Cina, Rusia, dan India udah berlomba-lomba pergi ke bulan. Mereka tuh bawa pulang sampel, ngitung kandungan helium-3-nya, dan bahkan ada yang bikin rencana nambang permanen di bulan. Amerika lewat program Apollo udah punya 382 kilo sampel tanah bulan sejak tahun 1969 sampai 1972 guys. Sedangkan Cina pada tahun 2020 misi Chang'e 5 berhasil bawa pulang 1,7 kilo tanah bulan. Dan rencananya masih lanjut lagi nih pastinya. Selanjutnya Rusia punya misi Luna yang dulu bawa pulang belasan gram tanah sampel bulan. Bahkan Uni Emirat Arab dan India juga udah punya mimpi terbang ke bulan guys. Nah sekarang pertanyaannya guys, kalau Indonesia tuh pengen ikut nimbrung nih, emang boleh? Karena ada perjanjian luar angkasa internasional namanya Outer Space Treaty 1967. Perjanjian ini bilang bulan dan benda langit lainnya bukan milik negara manapun. Nggak boleh diklaim jadi wilayah nasional. Tapi guys, soal menambang dan punya hasil tambangnya, hukumnya masih abu-abu. Amerika, Cina, dan beberapa negara bahkan udah bikin undang-undang sendiri yang intinya kalau kita mau menemukan material di bulan, hasilnya punya kita. Jadi celah hukum masih ada, asal tetap kita punya teknologi dan kemampuan buat nyoba. Oke guys, sekarang kamu mungkin mikir nih, ya elah kita tuh ngurus roket aja masih susah, mana sempet mikirin tambang di bulan. Atau kita mungkin masih ribut nih masalah politik dalam negeri ya, masih rempong banget ini, masalah ijazah lah, masalah korupsi lah, dan lain sebagainya.
Bener juga sih guys, tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau justru karena helium-3 ini mahal banget dan potensinya besar banget, mungkin ini peluang Indonesia buat nggak selama cuma jadi penonton. Indonesia itu guys punya ribuan ilmuwan, punya nama di bidang teknologi, dan kalau serius mungkin bisa bikin konsorsium bareng negara ASEAN, nggak harus sendiri, bisa kolaborasi dengan Jepang, Korea Selatan, atau bahkan perusahaan swasta internasional. Yang paling penting guys, jangan minder duluan. Karena kalau kita cuma diam, nanti negara lain yang ngatur harga energi masa depan. Dan Indonesia lagi-lagi cuma beli. Jadi guys, di video ini gimana kalau kita itu mikir serius sedikit ya. Langkah pertamanya, apa yang harus kita siapin. Dan kalau berhasil nambang, gimana caranya bawa helium-3 itu ke bumi. Apa jadinya nilai tawar Indonesia. Dan yang terakhir, apa sih dampak positif buat kita semua. Tetap tenang guys, semua bakal kita bahas. Tapi jangan lupa tulis pendapatmu di kolom komentar. Menurut kamu apa sih yang paling bikin mustahil? Teknologi, biaya, atau mentalitas kita sendiri? Yuk lanjut kita ke cerita selengkapnya. Oke guys, sekarang kita coba ngelantur lebih jauh lagi ya. Coba kita bikin cerita khayalan serius. Gimana sih kalau suatu hari nanti Indonesia itu beneran berhasil nambang helium-3 di bulan? Misalnya nih, di tahun 2035, pemerintah Indonesia tuh bareng swasta, universitas, dan startup teknologi luar angkasa bikin konsorsium nasional, namanya Garuda Lunar Mining. Bukan cuma proyek negara nih, tapi juga kolaborasi ASEAN, karena kita sadar sendirian itu berat banget. Bareng mereka tuh lebih aman dan lebih kuat. Langkah pertamanya guys, kita kirim misi robotik buat survei permukaan bulan dulu nih. Biarpun mahal, riset ini penting banget ya. Harus tahu dulu nih di mana konsentrasi helium-3 paling tinggi. Kondisi tanahnya kayak apa dan seberapa dalam harus digali. Hasil survei bilang titik paling menjanjikan ada di sisi dekat ekuator bulan karena sinar matahari di sana tuh stabil dan kandungan helium-3 lumayan tinggi. Setelah penelitian bertahun-tahun guys, tiba di tahun 2038, kita lanjut bikin misi berikutnya nih, rover penambang. Rover ini guys dilengkapi alat pemanas canggih buat memasak regolit alias tanah bulan supaya helium-3 itu yang tertangkap di dalamnya bisa keluar sebagai gas. Selanjutnya gasnya ditampung, dimasukkan ke tabung serigonik khusus yang menjaga suhu ultra rendah biar tetap cair dan stabil guys. Tapi guys, tantangan berikutnya ini muncul. Gimana caranya ngirim helium-3 ini ke bumi? Nggak mungkin kan tiap kali dapat sekarung tanah bulan langsung kita kirim ke bumi atau kita lempar ke bumi, kan lucu banget kan, nggak mungkin juga. Makanya dibuatlah orbit transfer station. Jadi hasil tambang dikirim dulu ke orbit bulan pakai roket kecil. Di sana ada space vector nih, semacam pesawat kargo luar angkasa yang bakal ngangkut tabung-tabung helium-3 itu ke bumi. Ceritanya guys, sampailah kita di bumi. Kita nggak cuma jadi tukang jual mentah nih, Garuda Lunar Mining bareng Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATN dan beberapa BUMN energi bikin kilang khusus buat memurnikan helium-3. Dan helium-3 ini disiapkan untuk dijual ke reaktor fusi masa depan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tapi guys, tantangannya langsung muncul nih. Karena menurut Outer Space Treaty tahun 1967, bulan dan benda langit nggak boleh jadi milik negara manapun. Jadi kita nggak boleh bikin wilayah Indonesia di bulan. Ternyata guys, regulasi ini juga masih abu-abu. Negara seperti Amerika Serikat lewat aturan Commercial Space Launch Competitiveness Acts 2015, Cina, Luxembourg, dan UAE udah bikin aturan sendiri. Asal nggak klaim wilayah, hasil tambang sih jadi milik negara yang nambang. Nah, kalau Indonesia serius, Indonesia harus cepat bikin undang-undang setara biar hasil tambangnya nggak tiba-tiba direbut atau dipermasalahkan negara lain. Sekarang kita lompat ke tahun 2042. Setelah bertahun-tahun riset, kerja keras, dan investasi besar-besaran, akhirnya Indonesia kirim batch pertama helium-3 ke bumi. Berita ini guys bikin heboh. Indonesia negara yang dulu cuma penonton yang tiba-tiba jadi salah satu penambang helium-3 di bulan. Gimana reaksi dunia? Pasti campur aduk guys. Negara besar kayak Amerika, Cina, Rusia mungkin bakal negosiasi supaya dapat bagian. Dan investor global mulai melirik nih. Perusahaan teknologi energi nawarin kerjasama dan harga saham konsorsium langsung melejit nih. Atau misalnya konsorsiumnya itu di Nantara ya. Harga sahamnya langsung melejit nih. Di dalam negeri, euforianya kita nggak cuma jadi negara tambang nih kayak batu bara, tapi beneran jadi main di level tinggi nih, tambang luar angkasa. Ngeri banget. Tapi guys, kerja keras ini belum selesai. Indonesia harus membuat teknologi reaktor fusi sendiri biar helium-3 itu nggak cuma dijual mentah. Dan disinilah ilmuwan dan anak-anak muda Indonesia itu berperan banget. Riset reaktor, mengembangkan material baru, bahkan menciptakan startup teknologi luar angkasa.
Dan akhirnya guys, dalam beberapa dekade Indonesia bukan cuma nambang helium-3 nih, tapi juga jadi pemain penting dalam teknologi energi masa depan. Dan di titik inilah mimpi gila yang tadinya cuma obrolan sambil ngopi aja guys, kayak gini, berubah jadi kekuatan nyata yang bikin dunia itu harus denger kata Indonesia dengan penuh hormat. Gimana guys, menurut kamu? Tantangan terberat dari ini apa sih? Teknologi, uang, atau mental yang masih ngerasa, mana mungkin? Terus pendapat di kolom komentar. Guys, selama ini kita kira bulan cuma jadi tempat wisata astronot ya, tempat tanam bendera dan bahan meme di internet. Tapi ternyata di balik layar udah ada negara-negara bahkan perusahaan yang diem-diem pasang strategi serius buat rebut tambang helium-3 di bulan. Dan yang lebih bikin merinding guys, mereka itu nggak nunggu boleh atau enggak, tapi langsung bikin undang-undang sendiri. Oke, ini dia faktanya guys. Amerika Serikat misalnya, lewat Apollo program tahun 1969 sampai 1972, mereka tuh bawa pulang total 382 kilo sampel tanah bulan. Awalnya cuma untuk riset sains nih. Tapi guys, sejak helium-3 itu mulai dibicarakan jadi bahan bakar masa depan, Amerika Serikat itu buru-buru bikin hukum nasionalnya, Commercial Space Loan Competitiveness Act tahun 2015. Isinya kira-kira siapapun yang berhasil menambang asteroid dan bulan, hasil tambangnya punya dia asal nggak klaim wilayah guys. Artinya apa guys? Mereka tuh siap tempur nih, bukan cuma ngandelin NASA nih, tapi juga buka jalan lewat SpaceX, Blue Origin, dan startup luar angkasa lainnya. Dan Cina juga nggak mau kalah. Lewat misi Chang'e 5 tahun 2020, mereka tuh sukses bawa pulang 1.731 gram tanah bulan. Prestasi pertama sejak era Apollo. Dan kabarnya mereka udah nyiapin roadmap tambang bulan, bikin pangkalan permanen di permukaan bulan sekitar tahun 2030-an. Dan Cina bahkan punya undang-undang luar angkasa sendiri, meskipun detailnya tuh nggak seterbuka AS ya, atau Amerika Serikat. Dan gimana dengan Rusia guys? Sejak era Uni Soviet udah punya misi Luna yang mengangkut belasan gram sampel tanah bulan. Sekarang mereka lagi gencar-gencarnya misi baru, walaupun sempat tertunda ini karena masalah pendanaan dan geopolitik mereka guys. Yang bikin kaget ada juga negara pendatang baru kayak Uni Emirat Arab, India, dan Jepang. Mereka belum bawa pulang sampel bulan sih, tapi sudah punya program Lunar Exploration atau riset tambang luar angkasa. India lewat Chandrayaan, Jepang lewat SLIM, Uni Emirat Arab bikin aliansi bareng startup luar angkasa lainnya. Dan satu lagi guys, fakta mengejutkannya, Luxembourg, negara kecil di Eropa, malah lebih agresif. Mereka tuh bikin hukum nasional yang intinya hasil tambang luar angkasa sah jadi milik perusahaan yang menambang. Mereka juga investasi di startup tambang asteroid dan bulan. Sementara Indonesia, kita baru mimpi guys. Lewat video ini nih kita masih mimpi dulu, masih omong kosong, masih omon-omon. Tapi kabar baiknya belum ada aturan internasional yang bilang Indonesia nggak boleh ikut. Ini penting. Artinya kalau kita berani, pintu masih terbuka sangat lebar guys. Jadi masih mungkin ya. Asalkan nggak bahas itu-itu aja. Jadi sekarang pertanyaannya guys, kita mau terus jadi penonton atau mulai nyiapin langkah biar nama Indonesia tuh juga ada di daftar pemain tambang di bulan? Tulis pendapat di kolom komentar ya guys ya. Negara mana yang menurutmu tuh bakal jadi penguasa tambang helium-3 di bulan? Dan kira-kira apa reaksi dunia kalau Indonesia tuh tiba-tiba ikut nimbrung? Kayak nggak mungkin deh gitu. Guys, banyak yang bilang nih, Indonesia nggak mungkin punya tambang di bulan. Ngurusin roket aja masih susah, apalagi tambang luar angkasa. Tapi kalau kita pikir dalam-dalam nih guys, sebenarnya ya ini bukan soal mungkin atau enggak, tapi soal berani atau enggak mulai dari sekarang. Sekarang coba kita tanya ke diri kita sendiri guys. Kenapa negara lain kayak Amerika, Cina, bahkan Luxembourg ngotot banget ngebahas tambang helium-3? Jawabannya tuh sepele. Siapa yang pegang helium-3 bakal punya kartu truf di masa depan. Energi murah, bersih, dan hampir tanpa limbah radioaktif. Bakal bikin mereka tuh bukan cuma kuat secara ekonomi, tapi juga punya pengaruh di politik global. Lalu apa yang bisa dipelajari Indonesia guys? Yang pertama, kita harus buang mental nggak mungkin. Karena semua negara besar juga mulai dari mimpi. Waktu Kennedy bilang kita bakal ke bulan, banyak orang itu ngetawain. Tapi sekarang bendera mereka tuh jadi simbol prestasi nih. Yang kedua, nggak harus sendirian. Bikin konsorsium nasional bareng swasta, kampus, dan lembaga riset. Bahkan guys, kalau kamu mau lebih realistis, gandeng negara ASEAN atau partner teknologi kayak Jepang, Korea Selatan, atau Uni Emirat Arab.
Dan yang ketiga, jangan cuma fokus ngambil tanah bulan. Harus ada riset reaktor fusi, kilang helium-3, dan teknologi transfer ke bumi. Jadi kita tuh nggak cuma jadi tukang gali dan jual mentah nih, tapi juga punya kendali di rantai nilai energi di masa depan. Yang keempat, regulasi juga penting. Bikin undang-undang luar angkasa nasional biar hasil tambang bisa diakui dan melindungi investor dan startup lokal, guys. Intinya guys, ini bukan soal teknologi aja, ini soal punya visi panjang, mau jadi penonton di pasar energi masa depan atau jadi pemain yang punya kata. Indonesia itu punya ilmuwan, punya generasi muda kreatif, dan punya pasar energi yang sukses. Kalau nunggu sampai siap banget kayaknya nggak bakal mulai. Tapi kalau kita mulai sekarang, minimum 20-30 tahun lagi, kita sudah punya pondasi guys. Tapi kayaknya kita masih mikirin politik dalam negeri terus yang nggak ada ujungnya. Jadi guys, pelajarannya kadang ide gila itu justru harus dipikirkan paling serius. Karena kalau kita nggak gerak, dunia nggak nungguin kita. Menurut kamu guys, bagian mana yang paling penting dimulai duluan? Regulasi, riset, atau kerjasama internasional? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Nah, kesimpulannya, mimpi Indonesia punya tambang helium-3 di bulan tuh emang kedengarannya agak gila dan agak mimpi ya. Tapi bukankah semua kemajuan besar di dunia juga lahir dari ide yang awalnya tuh ditertawakan? Helium-3 itu guys, bukan cuma soal jadi kaya mendadak guys, tapi soal masa depan energi yang bersih, murah, dan hampir tanpa limbah. Soal apakah Indonesia selamanya mau cuma beli, atau suatu hari nanti juga ikut jadi penentu harga. Bukan berarti gampang ya, perlu waktu puluhan tahun, investasi yang sangat besar, kerjasama lintas generasi. Tapi kalau nggak mulai dari sekarang ya selamanya cuma akan jadi penonton kan. Jadi guys, sekarang pertanyaannya, menurut kamu Indonesia harus fokus kemana dulu nih? Teknologi, regulasi, atau kerjasama internasional? Tulis pendapat kamu di kolom komentar, karena siapa tahu diskusi ini jadi langkah kecil yang bisa dorong perubahan besar di Indonesia guys. Oke guys, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa klik tombol like-nya, dan klik tombol loncengnya, dan klik tombol subscribe-nya, agar kita tuh semangat bikin video kayak gini. Dan terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat buat kalian.